Penggelapan pajak adalah kejahatan yang menggerogoti fondasi ekonomi. Salah satu contohnya adalah kasus Rafael. Salah, maksudnya Rafael yang ini. Alun Trisambodo, seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang berposisi tinggi dalam bidang perpajakan. Karir Rafael di DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun dan mencakup berbagai posisi penting. Awal mula, pada tahun 2013, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Pada tahun 2015, Rafael Alun dipercaya untuk memimpin sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kemudian, pada tahun 2017, ia kembali ke wilayah Jawa Timur sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penangguhan Kanwil DJP Jawa Timur I. Pada tahun 2018, ia diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing II. Selanjutnya, Rafael menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan, sebuah posisi strategis yang melibatkan pengelolaan berbagai aspek administrasi dan operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Rafael Alun Trisambodo ke David anak dari Jonathan Latumahina, pengurus pusat GP Ansor beredar. Akibat penganiayaan itu, David mengalami koma dan saat ini mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Ia menjenguk David yang masih terbaring di rumah sakit. Dari unggahan pribadinya, Yakut tengah mengusap kepala David yang terbaring tak berdaya. Kasus ini muncul pada tanggal 20 Februari 2023, tepatnya malam hari di Komplek Grand Permata Cluster Boulevard, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ternyata berbuntut panjang. Ketika anak Rafael, Mario Dendi, terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora, menjadikan tindakan tersebut tersorot oleh dunia masyarakat lewat media platform masyarakat. Mario diduga melakukan penganiayaan yang berat, sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius dan trauma. Saat ini dia ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pasal penganiayaan dengan tindak pidana maksimal 5 tahun. Dari tindakan anaknya tersebut menjadi viral, menjadikan perhatian masyarakat umum dari kehidupan pribadinya dan keluarganya. Saat diperiksa, ternyata ada yang menjanggal terkait kekayaan yang dimiliki oleh Rafael sebagai orang tua yang bekerja di DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan pemeriksaan oleh LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Rafael, ternyata harta kekayaannya kabarnya mencapai 56 miliar rupiah. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahalan Nainggolan saja heran dengan nilai kekayaan Rafael Alun tersebut. Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 96 tahun 2017 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, di jantung ibu kota Indonesia, sebuah penyelidikan yang menarik perhatian publik sedang berlangsung, melibatkan dua institusi penting negara, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan. Kasus ini menyoroti kasus Mario Dendi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata kelola pemerintahan. Rafael Alun, seorang pejabat dengan track record panjang di pemerintahan, menjadi sorotan setelah munculnya persoalan tentang kekayaan yang dimilikinya. Perjalanan karirnya yang panjang di berbagai posisi strategis kini harus berhadapan dengan hukum dan penyelidikan. KPK dengan kewenangannya memulai penyelidikan mendalam. Sementara Kementerian Keuangan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keuangan negara juga melakukan penelusuran paralel. Proses ini melibatkan penelusuran aset, analisis laporan keuangan, dan pemeriksaan berbagai dokumen terkait penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini membawa dampak yang lebih luas dari sekedar penyelidikan individual. Ini adalah tentang sistem, tentang pemerintahan, dan tentang kepercayaan publik. Adapun aset yang menjadi penyumbang kekayaan terbesar Rafael adalah aset-aset properti yang tersebar di Jakarta, Jawa Tengah, dan Manado. Dari catatan LHKPN, diketahui Rafael memiliki 11 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 51,93 miliar dari hasil tindak pidana pencucian uang. Bisa kasih statement dikit Pak, yang dibuka. Boleh Pak.
Kasus yang melibatkan Rafael Alun setelah insiden yang dilakukan oleh putranya, yaitu Mario Dandi, membuat perhatian publik menjadi terbuka terhadap kepatuhan harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara. Rafael, yang merupakan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak, diketahui memiliki kekayaan yang dianggap tidak sesuai dengan jabatan dan gajinya, yang mencapai hingga miliaran rupiah. Dalam penelusuran awal, KPK mengidentifikasi adanya kejanggalan terkait jumlah kekayaan Rafael, sehingga KPK segera menggandeng Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti investigasi. KPK mencatat bahwa pejabat eselon 3 seperti Rafael biasanya memiliki kisaran gaji pokok dan tunjangan kinerja yang cukup. Namun, tidak sebanding dengan kekayaan luar biasa yang dimiliki dalam laporan LHKPN Rafael. Pihak KPK, yaitu Pahala Nainggolan, menyatakan ini bukan hanya soal jumlah harta, tetapi tentang kesesuaian jabatan seorang pejabat dengan harta yang dimilikinya. Transparansi dan integritas adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap pejabat negara, terutama di instansi yang menangani penerimaan negara. Pengamat hukum bisnis, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, menilai kasus Rafael ini sebagai momen penting untuk mendorong pengawasan harta kekayaan pejabat agar lebih akurat dan terbuka. Di posisi penting seperti Direktorat Jenderal Pajak, transparansi dan kesesuaian antara profil jabatan dan harta yang dimiliki itu menjadi sangat penting agar publik yakin pada tata kelola yang ada, ujar Syarifuddin Zaki. Tidak hanya gratifikasi, melainkan perkara lain yang perlu dibuktikan nilai korupsinya. Seperti diketahui, Rafael Alun menerima gratifikasi dari PT Arta Mega Ekadana senilai 90.000 US dollar. Perusahaan tersebut bergerak di bidang konsultasi pajak. Rafael Alun selanjutnya merekomendasikan PT AME kepada wajib pajak. Kasus ini mengundang reaksi luas dari masyarakat dan menjadi topik diskusi di media sosial dan berbagai forum publik. Banyak berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi langkah tegas terhadap Rafael Alun, tetapi juga menjadi momentum untuk perbaikan dalam sistem pelaporan harta kekayaan pejabat negara yang lebih baik. Masyarakat juga menuntut transparansi lebih lanjut, terutama di lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan keuangan. Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Dirjen Pajak, terlibat dalam kasus penggelapan dana dan penyembunyian kekayaan yang melibatkan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael diduga menerima gratifikasi sekitar 10 miliar rupiah dari PT Arme dan melakukan praktik TPPU dengan menyamarkan asal-usul harta. Ia menggunakan dana tersebut untuk membeli aset seperti tanah, bangunan, dan mobil, serta menempatkan harta di rekening perusahaan. Total nilai harta yang disamarkan diperkirakan mencapai lebih dari 105 miliar rupiah. Sebagai bagian dari penyelidikan, lebih dari 40 rekening milik Rafael dan keluarganya diblokir oleh PPATK. Rekening-rekening ini terlibat dalam transaksi mencurigakan yang mencapai 500 miliar rupiah. Diduga digunakan untuk menyembunyikan aset yang tidak wajar. Selain itu, safe deposit box yang berisi uang tunai yang disita, Rafael dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Jika tidak membayar denda dalam waktu 1 bulan setelah putusan final, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Gratifikasi sering dilakukan dengan tujuan tertentu seperti mempengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, gratifikasi berbeda dengan suap dan pemerasan karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebesar 300 di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Gaji. Itu. Data temuan ini telah diserahkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mengakui menerima 196 laporan dari PPATK, namun tidak melihat angka sebesar 300 triliun dalam laporan tersebut. Bima Yudhistira, Direktur Celios, menyarankan pembentukan satuan tugas khusus untuk melakukan audit investigasi atas transaksi tersebut. Terkait kasus korupsi, dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi dari wajib pajak melalui perusahaannya, yakni PT Arta Mega Ekadana atau Arme dan PT Jubes Consulting. Rafael mendirikan kedua perusahaan ini dengan menempatkan istri dan keluarganya dalam posisi kepemilikan dan pengelolaan. Ia dituduh menerima gratifikasi senilai 27,8 miliar dari wajib pajak yang sebagian besar
terkait pengurusan pajak. Rafael didakwa melanggar pasal 12B dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diperbarui dengan UU nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman pidana karena menerima gratifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan-perusahaannya. Rafael Alun Trisambodo resmi dipecat dari status pegawai negeri sipil PNS Direktur Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Kemenkeu. Pemecatan ini dilakukan karena Rafael Alun terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Salah satunya Rafael Alun terbukti tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaan berupa uang tunai dan bangunan. Bahkan beberapa aset diantaranya diatasnamakan pihak terafiliasi mulai dari teman, kakak, dan adik serta keluarga. Terkait itu, Inspektorat Jenderal Itjen Kemenkeu merekomendasikan Rafael Alun untuk dipecat. Sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat, proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian dan dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif, kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pembudi dalam konferensi pers di Gedung Juanda 1 Kemenkeu Jakarta Rabu 8 Maret. Status hukum Rafael, mantan pejabat Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Rafael juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah 10 miliar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau ikrah. Ex-pejabat pajak ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi pesan moral kali ini adalah korupsi merusak tatanan sosial dan ekonomi, menghancurkan kepercayaan publik, serta menghambat kemajuan. Setiap tindakan korupsi bukan hanya merugikan materi, tetapi juga mencederai moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjaga integritas dan berkomitmen pada transparansi, karena kejujuran adalah dasar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.